Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, jamaah salat subuh yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya setelah menghidupkan kita yang mati dalam tidur-tidur kita. Diberikan kesempatan kembali untuk bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangi rumah-rumahnya, dan kemudian untuk kita berkumpul di sini menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita insyaallah akan membahas beberapa ayat daripada surah At-Taha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-24. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam agar pergi mendatangi Fir'aun, karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala Fir'aun itu telah melampaui batas. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mengenai Fir'aun, maka Fir'aun adalah merupakan gelar untuk siapa saja yang menguasai Mesir dari kalangan penduduk Mesir. Maka Fir'aun bukan nama, karena mereka memiliki nama-nama sendiri, akan tetapi ia adalah gelar untuk siapa saja yang menguasai Mesir dari penguasa Mesir. Dan yang membuktikan ini adalah kalau kita baca kembali ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam, kita akan dapati ternyata gelar untuk penguasa Mesir saat itu bukan Fir'aun, tapi Malik. Kenapa kok berbeda? Maka para ulama membahas hal ini, dan ternyata mereka mendapati bahwa berbeda antara yang menguasai Mesir pada zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, tentu saja sebelum zamannya Nabi Musa alaihissalam, selama mungkin perbedaannya adalah beberapa abad. Yang menguasai Mesir pada zamannya Nabi Yusuf alaihissalam bukan penduduk asli Mesir, atau mereka dikenal dengan bangsa Hyksos, bangsa Hyksos. Ini sebenarnya asalnya dari luar, akan tetapi sebelum zamannya Nabi Yusuf alaihissalam mereka berhasil menguasai daerah Mesir. Sehingga kalau kita baca surah Yusuf, ketika menyebut penguasa Mesir yang disebut adalah Malik, sama sekali tidak ada sebutan Fir'aun. Berbeda dengan di kisah Nabi Musa, berkali-kali kita mendengar kata Fir'aun. Maka ini jamaah dirahmati Allah, di antara detailnya Al-Quran, ketelitian Al-Quran, sehingga jadi sekedar bukan perbedaan kata saja, akan tetapi maknanya juga jauh berbeda. Maka disebutkan di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam yang menguasai ini adalah suku Hyksos yang asalnya dari luar Mesir, yang mereka berkuasa di Mesir beberapa saat, dan kemudian dikalahkan kembali oleh bangsa asli Mesir, diusir keluar. Maka digantikan kemudian setelah itu yang berkuasa adalah penduduk asli Mesir, atau yang dikenal dengan kata suku Qibti. Maka orang-orang barat ketika mereka memanggil daerah Mesir, mereka memanggilnya berdasarkan nama suku ini, Egypt. Di dalam bahasa Inggris itu Egypt itu asal katanya dari bangsa Qibti. Kemudian ketika mereka kembali menguasai daerah Mesir, maka kembali dinamakan dengan Fir'aun. Maka di dalam, seperti di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan kata Fir'aun karena sekarang penguasanya sudah kembali lagi dikuasai oleh orang Mesir asli. Dan dia adalah gelar, sama seperti gelar untuk penguasa Romawi adalah Kaisar, gelar penguasa Persia adalah Kisra,
gelar untuk penguasa Habasyah atau Ethiopia adalah Najasyi, ya. Adapun namanya mereka masing-masing memiliki namanya sendiri-sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada nabinya Nabi Musa alaihi salam untuk pergi kepada Firaun, maka Nabi Musa alaihi salam menjawab, Rabbi inni, dan jawabannya ini ada di dalam surah Al-Qasas, ya, ayat yang ke-33 dan 34. Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Wahai Tuhan, sesungguhnya saya telah membunuh dari mereka satu jiwa dan saya takut kalau mereka akan membunuh saya. Ya, kita ketahui bersama bahwa Nabi Musa alaihissalam yang membuat beliau keluar dari Mesir, negeri yang di sana beliau dilahirkan, yang mana beliau tumbuh besar di dalam istananya Fir'aun, yang diasuh oleh keluarga kerajaan, bahkan oleh Fir'aun dan istrinya sendiri. Dan kemudian akhirnya beliau harus keluar dari Mesir, hijrah ke Madian, karena beliau ya, tanpa sengaja membuat seorang daripada suku Qibti, penduduk asli Mesir, terbunuh pada saat dia berselisih dengan salah seorang dari Bani Israel, salah seorang dari suku beliau. Maka setelah disampaikan kepada beliau bahwa orang-orang ingin membunuh beliau, maka beliau pun terpaksa keluar, ya. Dan selama 10 tahun, ya, 10 tahun beliau keluar meninggalkan, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali, kali ini mendatangi Fir'aun. Tidak hanya sekedar menjenguk keluarga beliau, ya. Padahal disebutkan tadinya Nabi Musa alaihissalam setelah 10 tahun habis perjanjiannya dengan mertua beliau untuk bekerja, muncul rasa kangen beliau dengan kampung halaman beliau, dan barangkali kata beliau orang-orang sudah melupakan kejadian 10 tahun yang lalu. Maka beliau rindu ingin bertemu kembali dengan keluarganya, dengan orang tuanya, ya. Akan tetapi ternyata ada datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar pada saat datang ke Mesir nanti tidak hanya bertemu dengan keluarga, tapi juga harus mendatangi Fir'aun, dan itu merupakan tujuan utama. Maka beliau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni qataltu minhum nafsi, saya telah membunuh satu orang dari mereka dan saya takut kalau mereka akan membunuh saya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Musa alaihissalam menyebutkan bukan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menjelaskan alasan. Dan ini beratnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seseorang yang misalkan diperintahkan pada saat mendatangi suatu kaum yang sebelumnya orang tersebut tidak punya catatan yang kelam, istilahnya track recordnya bersih. Ini lebih mudah, dia mendatangi ke sana, orang mengenal dia sebagai orang yang baru, ya. Berbeda dengan maka biasanya di dalam hal dakwah atau mungkin menasehati, ini yang paling berat bagi seseorang adalah menasehati orang-orang terdekatnya, orang-orang keluarganya, ya, mengisi mungkin di kampung halamannya di mana dia lahir, di sana tumbuh besar dia di sana. Ini yang paling berat bagi seseorang. Lebih mudah adalah mendatangi tempat yang baru, orang kenalnya sudah ini jadi ustadz, ya. Maka orang lebih siap untuk mendengarkan. Berbeda dengan orang-orang yang ini teman kita pada saat masih kecil, tahu kita siapa dari kecil, apa saja kelakuan kita, ya, sehingga dikatakan orang yang paling tidak mengenali atau tidak memberikan kedudukan yang paling pantas bagi seseorang adalah keluarganya. Bahkan ada sebuah cerita tentang salah satu imam madhab yang empat, ya. Imam madhab yang pertama yang paling senior adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Disebutkan Imam Abu Hanifah rahimahullah ini pada suatu waktu berbicara dengan ibunya tentang suatu permasalahan agama. Maka Imam Abu Hanifah menyampaikan fatwa beliau bahwa hal seperti ini begini-begini. Akan tetapi ternyata sang ibunda tidak menerima. Ya, katanya saya tidak akan menerima kecuali si fulan. Ya, padahal si fulan ini sebenarnya secara keilmuan saat itu di bawah ilmunya Imam Abu Hanifah. Akan tetapi sang ibunda tidak mau menerima, mungkin karena ini anak saya, kamu siapa? Ya, kamu dari tidak bisa bicara saya ngajarkan, kamu dari kecil tidak bisa apa-apa saya yang merawat. Ya. Maka lebih mantap mungkin bagi si ibunda untuk mendengarkannya daripada dari orang lain, walaupun orang lain itu sebenarnya keilmuannya di bawah daripada anaknya sendiri. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, beliau adalah merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Akhirnya beliau bawa
ibundanya ini pergi mendatangi si alim yang si ibunda ini mengatakan saya akan mendengar, saya akan terima kalau dia yang mengatakannya. Maka dibawa, kemudian dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah permasalahannya demikian dan kemudian saya memfatwakan begini. Maka kata si alim ini, benar, yang difatwakan oleh anak Anda itulah jawabannya. Maka baru setelah mendengar penjelasan atau penetapan daripada alim ini, barulah si ibunda pulang dan menerima. Ya. Ini jemaah dirahmati Allah. Maka kembali kepada kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Beliau ketika mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka seberat apapun kondisinya, ya, walaupun sebelumnya beliau 10 tahun yang lalu harus keluar dari negeri Mesir karena takut akan pembalasan orang-orang Mesir, ya, maka beliau tetap menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau hanya menjelaskan beratnya hal tersebut kepada beliau, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain ketika Nabi Ya'qub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, sungguhnya aku hanya mengeluhkan, ya, mengeluhkan kesedihan, ya. Bath itu katanya disebutkan adalah kesedihan yang tidak bisa ditahan-tahan, yang harus diluahkan. Adapun huzun itu adalah sesuatu kesedihan yang masih bisa ditahan atau disimpan oleh seseorang. Ya, hanya kepada Allah kita mengadukan keluh kesah kita. Ya, jangan sampai kepada manusia kita mengadukan masalah kita, kepada Allah sama sekali tidak. Justru yang disyariatkan yang lebih baik adalah mengadukan semuanya kepada Allah. Maka di sini Nabi Musa alaihissalam menjelaskan beratnya hal tersebut kepada beliau. Maka dan kemudian beliau melanjutkan, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku yang bernama Harun dia lebih fasih lisannya daripada saya, fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni, maka utuslah Harun bersama saya sebagai penolong yang dia akan membenarkan perkataan saya, inni akhafu ayyukadzibun, karena sungguhnya saya takut kalau mereka akan mendustakan saya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kenapa di sini, walaupun mungkin ada beberapa riwayat yang selama ini kita sering dengar bahwa Nabi Musa katanya adalah orang yang kurang fasih berbicara, cadel. Akan tetapi jemaah dirahmati Allah, ketika kita teliti lagi riwayat-riwayat yang semacam itu, ternyata kita dapati sumbernya adalah dari Israiliyat, ya, daripada cerita-ceritanya Bani Israel tentang bagaimana Nabi Musa pada saat kecil, ya, katanya menarik jenggotnya Fir'aun, kemudian Fir'aun marah, oh ini anak kecil aja sudah bisa menyakiti saya, bagaimana kalau dia besar, bisa jadi dia akan menggulingkan kekuasaan saya. Maka kata istrinya, silahkan tes. Kemudian didatangkan sebuah api, ya, dihidupkan api, kemudian disuruh milih api atau yang lain. Maka ternyata Nabi Musa alaihissalam memilih api, dan akhirnya membuat beliau sampai besar, katanya agak pendek lisannya. Maka sumbernya hal-hal semacam ini ternyata adalah dari cerita-cerita Israiliyat. Adapun dari riwayat-riwayat yang sahih, ya, tidak ada sama sekali kita dapati hal tersebut. Bahkan para ulama memberikan penjelasan lain kenapa Nabi Musa alaihissalam pada saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun, sebabnya disebutkan adalah karena Fir'aun pada saat itu merupakan seorang raja yang sangat fasih berbicara, ya. Dia adalah seorang yang sangat fasih berbicara dan merupakan provokator ulung. Ini orang yang bukan kaleng-kaleng. Dia orang yang suka berdebat, ya, apa saja bisa dia jadikan bahan. Maka Nabi Musa alaihissalam khawatir jika beliau mendatangi Fir'aun seorang diri, maka beliau akan terbata-bata di dalam menyampaikan utusan Allah. Tidak hanya ini, musuhnya yang pertama, musuh yang dihadapi adalah seorang provokator ulung, belum lagi ditambah dengan masa lalunya Nabi Musa yang tentu saja nanti akan dijadikan oleh Fir'aun sebagai sasaran tembak. Ini pasti ini akan yang diserang, dan itu yang membuat Nabi Musa alaihissalam mengeluhkannya, menyampaikannya kepada Allah pada saat awal diperintah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat yang lain juga Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya di dalam surah Toha ayat yang ke-23, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, ya, doa yang sangat kita kenal, ya. Pada saat kita mungkin merasa kesulitan, ya, takut apa saja yang ingin kita sampaikan, pada saat hati kita mungkin merasa sempit, ya, akan sesuatu,
maka kita berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, wahai Tuhan, lapangkan bagi kami dada kami. Ya, karena jemaah dirahmati Allah, biasanya apa yang akan datang kemudian setelah doa ini daripada dimudahkan urusannya atau lancar berbicaranya, itu awal mulanya biasanya adalah berasal dari kelapangan hati, kelapangan dada. Ketika dada kita lapang menghadapi sesuatu, biasanya sebesar apapun permasalahannya, insya Allah kita akan lebih mudah, lebih ringan. Tapi kalau hatinya sudah sempit duluan, dadanya sudah sempit duluan menghadapi suatu permasalahan, sehingga kadang-kadang hal yang sempit saja kita, wah kebingungan ini gimana ya. Karena dadanya sudah sempit duluan, maka yang pertama kita minta kepada Allah sebelum yang lain-lain adalah minta agar Allah melapangkan dada kita di hadapan permasalahan yang ada di depan kita. Seperti Nabi Musa alaihissalam ini, saat diperintahkan mendatangi Fir'aun dengan masa lalu beliau yang begitu, dengan pengetahuan beliau tentang kemampuan retorikanya seorang Fir'aun ini, kemampuan dia di dalam berdebatnya, maka beliau berdoa kepada Allah minta agar dilapangkan dadanya, wa yassirli amri, kemudian beliau minta agar dimudahkan urusan-urusannya, dan tidak ada kemudahan di dalam urusan kita kecuali ya apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mudah, ya seperti di dalam doa yang lain, ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Maka terkadang ya, ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bergantung, ikhlas ya, berdoa dengan doa ini, sehingga walaupun kadang-kadang bisa jadi mungkin persiapan kita kurang, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Dan sebaliknya ketika seseorang ya tidak berdoa, dia bergantung hanya kepada persiapannya saja, ya, ternyata bisa jadi yang dihadapi adalah kesulitan setelah itu. Karena sejatinya segala kemudahan yang kita dapati itu bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkannya untuk kita. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melanjutkan doa beliau, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskan segala ikatan, segala halangan dari lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami perkataan saya. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikan bagiku seorang penolong, seorang pembantu dari keluargaku, Harun akhi, ya, Harun saudaraku. Dan Nabi Harun alaihi salam, kita ketahui bersama bahwa pada saat itu walaupun Fir'aun sudah mengeluarkan perintah ya, pada masa kecilnya Nabi Musa, pada zaman kelahiran Nabi Musa, sudah mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel, karena Fir'aun bermimpi, yang mana mimpi tersebut ditakwilkan oleh para pembesar-pembesar istana, bahwa ada seorang Bani Israel nanti yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Maka Fir'aun mengeluarkan titah untuk membunuh setiap bayi laki-laki daripada Bani Israel. Jadi disebutkan tentaranya Fir'aun itu sampai menunggu setiap ada perempuan Bani Israel yang hamil dan akan melahirkan, ditunggui, dilihat sampai lahir bayinya, kalau lahir diambil dan langsung dibunuh. Ya, akan tetapi di sini juga timbul problem di kalangan bangsa Mesir. Kalau semua semua bayi laki-laki dibunuh, nanti akan habis laki-lakinya. Sementara mereka sendiri memerlukan tenaga kerja, ya, kasar, orang-orang kita ketahui diperbudak, ya, diperbudak oleh penduduk Mesir, Bani Israel ini. Akhirnya mereka melakukannya secara silang. Setahun dibunuh bayi laki-laki, setahun dihidupkan. Nabi Musa alaihissalam itu lahir pada tahun di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, Allah jadikan Nabi Musa alaihissalam selamat di tahun di mana bayi laki-laki yang lain dari Bani Israel dibunuh. Beliau tidak hanya selamat, ya, tidak hanya diasuh oleh orang tuanya, tapi di bawah perlindungan penuh daripada istana Fir'aun dan istrinya sendiri. Adapun Nabi Harun alaihissalam itu lahir di tahun yang di situ bayi laki-laki dibiarkan hidup dari kalangan Bani Israel agar mereka bisa menjadi budak orang-orang Mesir. Maka jamaah dirahmati Allah, maka di sini Nabi Musa minta agar Nabi Harun saudara beliau dijadikan sebagai pembantu beliau, ushdud bihi azri, agar bisa meneguhkan kekuatan beliau dengan Nabi Harun tersebut, ya. Wa asyrikhu fi amri, dan jadikan dia sekutu di dalam urusanku, kay nusabbihaka katsira, maka tujuannya
adalah kami, kata Nabi Musa alaihissalam, bisa banyak-banyak menyucikan engkau. Maka ini tujuan daripada dakwah seseorang, bukan agar membesarkan diri kita, tapi agar membesarkan Allah. Bukan agar mengenalkan diri kita kepada umat, tapi agar membuat umat kenal dengan kebenaran walaupun kita tidak dikenal. Ini tujuannya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhkuraka katsira, dan agar kami banyak-banyak menyebut dan mengingat engkau, innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau ya maha melihat keadaan kami. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa daripada Nabi Musa alaihi salam tersebut tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, telah diberikan semua permintaan engkau wahai Musa. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sungguh kami telah memberikan kepada engkau karunia yang lain. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada jawaban yang lain dari Allah Subhanahu wa taala kepada permintaan Nabi Musa alaihi salam. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika, kami akan membantumu dengan saudaramu, wa naj'alu lakuma sultana, dan kami akan berikan bagi kalian berdua kekuasaan yang besar. Fala yasiluna ilaikuma biayatina, dan mereka sekali-kali tidak akan sanggup untuk sampai kepada kalian. Wa man ittaba'akumal ghalibun, dan kalian berdualah dan orang-orang yang mengikuti kalian orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Asy-Syu'ara ya, Allah menggambarkan kisah bagaimana pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun ya. Dan pada surah ini kita akan melihat bagaimana kelebihan seorang Fir'aun di dalam berbicara dan di dalam berdebat ya. Dan Nabi Musa alaihissalam memulai ucapannya dengan berkata, inna rasul rabbil alamin, sungguhnya kami adalah utusan dari Tuhan semesta alam, an arsil ma'ana Bani Israel, agar engkau utus bersama kami Bani Israel. Apa jawaban Fir'aun jemaah dirahmati Allah? Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-18, alam nurabbika fina walidan, bukankah kami sudah mengasuh engkau, mendidik engkau ya semasa kecilmu sebagai seorang keluarga ya. Walabitha fina min umrika sinin, dan engkau tinggal bersama kami selama bertahun-tahun, tidak sebentar. Bukankah dulu engkau di sini? Dan ini jamaah dirahmati Allah adalah merupakan, mungkin kalau bukan seorang nabi yang Allah kuatkan dengan wahyu darinya ya, kalau seorang dai yang biasa saja bisa jadi sudah goyah dari kata-kata yang seperti ini ya. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya di antara salah satu cara untuk membuat lemah seseorang, mendownkan seseorang ya, membuat dia kembali ke asalnya adalah mengingatkan seseorang akan asal. Bisa jadi kepada orang lain yang tidak dia kenal, bisa jadi mungkin dia bisa melontarkan orasinya ya, yang membuat orang terpukau. Tapi orang-orang yang terkenal mengingatkan ya, sekedar kata-kata, dulu kan kecilnya tinggal di sini, itu akan berbeda dengan orang yang tidak dikenal. Oh, ternyata orang ini kenal. Maka Fir'aun di sini ya, serangan yang pertama yang dia lancarkan kepada Nabi Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa mengatakan kami adalah utusan dari Tuhan semesta alam agar engkau melepaskan Bani Israel ikut bersama kami, serangan pertama dari seorang Fir'aun, alam nurabbika fina walidan, bukankah dulu engkau sejak kecil sama-sama kami ya, engkau ini sama aja, apa bedanya engkau dengan kami ya, belum terlalu lama ya. Ini serangan pertama, alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umrika sin, engkau bertahun-tahun tinggal di istana, diasuh oleh Fir'aun. Dan jamaah dirahmati Allah, yang disebutkan bahwa Fir'aun yang didatangi oleh Nabi Musa pada saat beliau menjadi nabi dengan Fir'aun yang mengasuh beliau pada saat masih kecil, disebutkan itu adalah dua orang yang berbeda, ayah dengan anak. Yang dulu mengasuh Nabi Musa pada saat kecil itu ayahnya, kemudian yang bertemu dengan Nabi Musa pada saat beliau diutus oleh Allah itu adalah anaknya ya, sehingga pada saat kecilnya tumbuh sama-sama menjadi besar di istananya Fir'aun bersama Nabi Musa, jadi hampir seperti saudara. Maka kemudian Fir'aun melanjutkan lagi serangan yang kedua ya,
wa fa'alta fa'lataka, katanya, dan engkau telah melakukan perbuatanmu, telah mengakibatkan terbunuhnya seorang dari penduduk asli Mesir, wa anta minal kafirin, dan engkau termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, seakan-akan dia ingin ini serangan yang kedua dari Fir'aun kepada Nabi Musa yang ingin datang untuk mendakwahinya. Ya, diingatkan lagi, yang pertama asalnya, yang kedua perbuatanmu di masa lalu. Engkau ini belum terlalu lama, baru 10 tahun yang lalu membunuh, engkau keluar ini dalam keadaan sebagai seorang pembunuh, dan engkau termasuk orang-orang Fir'aun di sini ingin menyerang Nabi Musa. Sudah diasuh, sudah dilindungi, bayi-bayi Bani Israel yang lain pada tahun yang sama dibunuh, sementara kamu diasuh di istana. Kemudian ketika besar, balasan yang kamu berikan adalah membunuh salah seorang dari suku orang yang telah berbuat baik kepada engkau. Ya, sampai di sini jamaah dirahmati Allah. Mungkin kalau dai yang biasa saja, bukan nabi yang Allah perkuat dengan wahyu daripadanya, bisa jadi sampai di sini sudah akan melemah. Dan kita lihat di sini bagaimana pandainya seorang Fir'aun di dalam berdebat, ya, di dalam melakukan provokasi, ya, sehingga Nabi Musa di awal tadi sampai berdoa kepada Allah. Maka akan tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam pun kemudian menjawab dengan ketenangan. Qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Kata Nabi Musa, memang benar saya yang telah melakukannya, pembunuhan tersebut. Wa ana minadh dhalin, akan tetapi saya pada saat itu masih termasuk ke dalam orang-orang yang salah jalan, ya, khilaf. Ya, beliau saat itu belum lagi diangkat menjadi rasul. Beliau diangkat rasul itu pada saat mau kembali ke negeri Mesir. Fa farartu minkum lamma khiftukum, maka kemudian saya pun lari daripada kalian ketika saya takut akan pembalasan dari kalian. Fa wahaba li rabbi hukma, maka kemudian Tuhan menganugerahkan kepada saya sebuah kedudukan, wa ja'alani minal mursalin, dan menjadikan saya termasuk orang-orang yang diutus menjadi seorang rasul. Maka jamaah dirahmati Allah, Nabi Musa alaihissalam menjawab ucapan Fir'aun, serangan dari Fir'aun tadi, dengan mengakui kesalahannya, dan bahwa itu terjadi sebelum beliau diberikan anugerah kerasulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Fir'aun tidaklah tinggal diam, dia melanjutkan kembali serangannya. Ya, akan tetapi Nabi Musa alaihissalam berkata lagi, mengatakan, wa tilka ni'matun tamunnuha alayya, dan nikmat itu yang engkau berikan kepada aku. Jadi Nabi Musa diasuh di istananya Fir'aun sampai tumbuh besar, ya. Itu nikmat yang kamu berikan kepada saya itu sebab awalnya, kata Nabi Musa alaihissalam, alayya an abadta Bani Israel, sebab awalnya karena engkau yang telah memperbudak Bani Israel. Engkau sendiri yang memperbudak mereka pada 1 tahun, engkau biarkan bayi laki-lakinya hidup, dan pada tahun berikutnya engkau akan membunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ya, sebab awalnya engkau, sehingga akhirnya saya harus diasuh di istanamu. Ya, itu semuanya engkau di awalnya. Ya, ya, di sini Nabi Musa alaihissalam mengembalikan penyebabnya kepada Fir'aun. Maka seakan-akan Nabi Musa di sini mengingatkan Fir'aun, apa artinya perawatan yang kamu berikan kepada seorang saya dibanding dengan kekejaman yang engkau lakukan kepada bayi-bayi Bani Israil. Betapa banyak bayi laki-laki yang baru lahir, yang tidak punya dosa, dibunuh tanpa kesalahan, dibandingkan dengan kesalahan, dengan apa yang saya lakukan tidak ada apa-apa. Dan kedua bantahan ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangatlah telak, ya, dan langsung mematahkan argumentasi daripada Fir'aun. Ya, merasa kalah dengan jawaban daripada Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun pun kembali berusaha mencari jalan yang lain. Ya, kita lihat di sini bagaimana ngeyel dan bandelnya seorang Fir'aun. Ya, caranya adalah dengan mengolok-olok. Ya, ini sudah masuk, ya, orang kadang-kadang sudah kalah argumentasi, yang keluar adalah cacian. Ya, sampai di sini caranya apa? Untuk memancing agar mental lawan bicaranya ini sudah tidak bisa lagi berpikir jernih. Ya, karena dia sudah kalah, kalau main argumen sudah kalah. Maka caranya buat orang ini tidak fokus, tidak konsentrasi, pancing kemarahan dia, sehingga dia tidak bisa berpikir lagi dengan jernih, dengan bijak. Maka Fir'aun kemudian menanyakan kepada Nabi Musa hal yang remeh.
Wa ma rabbul alamin, kata Fir'aun. Apa itu Tuhan semesta alam? Dan jemaah dirahmati Allah, penduduk asli Mesir itu bukanlah kaum yang tidak mengenal Tuhan. Ya, mereka semuanya mengenal Tuhan, mengenal Allah ya. Bahkan suku Hyksos yang sebelumnya menguasai Mesir pada zaman Nabi Yusuf, mereka juga kenal Tuhan. Ya, Fir'aun juga adalah orang yang sangat mengenali Tuhan. Ya. Ini jelas sekali, sama seperti orang-orang musyrikin yang hidup di zamannya Nabi SAW. Mereka mengenal Allah semuanya, bukannya mereka tidak mengenal. Ya, akan tetapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Fir'aun ini naik tahta, dia berkuasa di negeri Mesir. Ya, dia benar-benar membuat rakyatnya lupa dengan Tuhan. Padahal sebenarnya di dalam hati mereka meyakini. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang maha tahu isi hati seluruh manusia, yang bilang di dalam surah An-Naml ayat yang ke-14. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dan walaupun mereka mengingkarinya, ya, karena kezaliman, wastaiqanatha anfusuhum, akan tetapi sebenarnya di dalam hati-hati mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka meyakini adanya Allah. Betul di mulut mereka ingkar, tapi di dalam hati sebenarnya yakin. Kenapa? Karena saking sombongnya mereka. Ya, mereka mengingkari di hadapan para nabi itu karena mereka sombong, tidak mau menerima kebenaran. Wa uluwan fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka Allah mengatakan, maka lihat bagaimana akibatnya, kesudahan daripada orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa alaihissalam juga berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Dan sungguh engkau telah mengetahui, kata Nabi Musa, tidaklah ada yang menurunkan mereka semua ini kecuali penguasa langit dan bumi. Basair, sebagai bukti, wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Dan aku menyangka Fir'aun bahwa engkau adalah seseorang yang akan binasa. Surah Al-Isra. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sebenarnya pertanyaan Fir'aun tadi ketika mengatakan wa ma rabbul alamin, ini sebenarnya bukan pertanyaan yang benar-benar bertanya karena tidak tahu. Ya. Ini pertanyaan jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan pertanyaan sindiran, ejekan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, yang muncul dari keangkuhan. Apa itu Tuhan semesta alam? Ya, saking sombongnya dia. Bahkan disebutkan di sini Fir'aun tidak bertanya dengan kata-kata siapa. Ya. Di dalam Al-Quran, ma itu artinya adalah apa. Kalau siapa itu man. Fir'aun di sini tidak mengatakan man Rabbul Alamin, siapa Tuhan. Dia mengatakan apa itu. Ya, padahal dia tahu sendiri saking sombong dan takaburnya dia. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian menjawab dengan fakta yang ada, yang tampak kepada mereka. Beliau menjawab, Rabbus samawati wal ard, ya Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, ya manusia dan segala makhluk Allah yang bisa kita lihat, ya gunung yang besar-besar. In kuntum muqinin, jika kalian, kata Nabi Musa, termasuk orang-orang yang mempercayainya. Maka di sini Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada mereka, ingin membangkitkan fitrah yang telah ada pada diri mereka. Dijawab dengan fitrah yang pasti ada pada diri-diri mereka, yang fitrah manusia pasti meyakini akan adanya Allah, akan adanya Sang Pencipta. Apapun keyakinan seseorang, pasti dia meyakini adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan Nabi Musa pun mengatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, termasuk langit, bumi dan isinya. Maka Fir'aun di sini jamaah dirahmati Allah tidak mampu membantah jawaban daripada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mulai membuat gaduh lagi. Dia provokasi kaumnya. Kali ini tidak lagi memberikan jawaban kepada Nabi Musa, tapi dia ajak bicara kaumnya yang ada, yang hadir pada saat tersebut. Dia berusaha mengalihkan. Ini tekniknya. Ya, dan kadang-kadang sebagian orang seperti itu ya. Kadang-kadang kalah dalam perdebatan, dia mulai mengikuti para supporternya. Ya. Kalah debatnya, tapi yang penting supporternya paling kencang teriaknya, seolah-olah mereka adalah yang paling benar. Ya, kadang-kadang seperti itu. Maka dia berkata kepada kaumnya yang ketika itu hadir, ala tastami'un, katanya, tidakkah kalian mendengar? Akan tetapi jemaah dirahmati Allah, Nabi Musa sama sekali tidak terpengaruh dengan ocehannya Fir'aun. Ya.
Bahkan beliau melanjutkan kata-kata beliau, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Kali ini Nabi Musa kembali mengingatkan mereka kalau Fir'aun hari ini mengaku sebagai Tuhan, lantas sebelum Fir'aun lahir, sebelum dia ada, ya, siapa yang menguasai, siapa yang menciptakan orang tua kalian, kakek, nenek moyang kalian, siapa yang menciptakan? Pasti ada, dan itu bukan Fir'aun. Ya, Nabi Musa tetap fokus kepada apa yang hendak beliau sampaikan. Maka Fir'aun, jemaah dirahmati Allah, semakin tidak berkutik. Ya, dengan perkataan dari Nabi Musa dan kembali menebarkan provokasi. Apa jawaban dari Fir'aun? Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Sungguhnya Rasul yang diutus kalian, yang diutus kepada kalian adalah merupakan orang yang gila. Ya, kembali ini jawabannya sudah bukan jawaban yang ilmiah lagi, bukan jawaban yang berbobot lagi. Ya, ini sudah habis argumentasi. Akhirnya yang keluar adalah ejekan saja. Ya, cacian dan makian. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau kita perhatikan bagaimana di sini Nabi Musa alaihissalam terus menyampaikan hujjah beliau, menyampaikan argumentasi beliau, menyampaikan dakwah beliau, walaupun berkali-kali Fir'aun berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraannya, ya, untuk memprovokasi, memfitnah beliau. Dan demikianlah jamaah dirahmati Allah seharusnya sikap seseorang pada saat menyampaikan kebenaran, pada saat kita menasihati seseorang, ya, tetap terus perkataan di dalam bahasa kita, anjing menggonggong, ya, kafilah tetap berlalu, ya, biarkan saja itu menyalak, cuma bisanya itu aja, ya. Kadang-kadang, apalagi kadang-kadang, ya, binatang ini kadang-kadang dibalik pagar, bisanya cuma nggak bisa apa-apa, cuma bisa suara. Tetap teruskan perjalanan. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk meladeni hal-hal yang tidak penting, karena memang tujuannya begitu. Tujuannya dari mereka agar kita terpancing, emosi kita udah bisa kembali, katanya bisa kembali melawan mereka. Akan tetapi kalau kita tetap fokus dengan dalil kita dan biarkan orang lain berpikir, ya, dia akan kalah sendiri nanti, akan diam sendiri. Maka mari kita fokuskan apa yang hendak kita sampaikan, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ada rusa, ya, kalau binatang saja, rusa dengan harimau, sebenarnya larinya rusa ini lebih cepat daripada larinya harimau. Akan tetapi kenapa sering sekali rusa tertangkap oleh harimau? Karena rusa ini sebentar-sebentar kalau lari, dia menoleh ke belakang melihat harimaunya sampai mana. Akhirnya harimaunya bisa ngejar. Coba dia fokus saja sama tujuan dia, harimaunya akan kecapean, nggak bisa ngejar lagi. Maka seperti itu juga kita dalam menyampaikan kebenaran, fokus, ya, provokasi yang dilakukan orang, ya, pancingan-pancingan, ejekan-ejekan yang buruk jangan dihiraukan, ya. Fokus dengan tujuan kita ingin menyampaikan kepada kebenaran, maka insya Allah dia akan capek sendiri meladeni. Maka jemaah dirahmati Allah, kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali meneruskan perkataan beliau, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Tuhan timur dan barat, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara timur dan barat, in kuntum ta'qilun, jika kalian mempergunakan akal kalian, ya. Maka di sini Nabi Musa seakan-akan mengatakan, bagaimana mungkin ada Tuhan seperti Fir'aun, ya, tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Dan jamaah dirahmati Allah, orang yang pertama kali mengetahui kedustaan Fir'aun dan bahwa dia sama sekali bukan Tuhan adalah Fir'aun sendiri. Ya, dia tahu dari kecil dia tidak bisa apa-apa, ya, lemah sekali, harus apa-apa dibantu oleh orang tua. Dia sendiri tahu kalau dia bukan Tuhan. Ya, bagaimana mungkin sesuatu yang demikian sifatnya bisa menjadi Tuhan, namun dengan angkuhnya dia membodohi rakyat-rakyatnya sehingga mereka mematuhinya. Maka Fir'aun kemudian jamaah semakin malu, ya, semakin jengkel terhadap hujah-hujah yang disampaikan oleh Nabi Musa di hadapan rakyatnya. Ya, kehabisan akal, akhirnya Fir'aun mengancam Nabi Musa alaihissalam dengan ancaman fisik. Ya, ini yang dikatakan, ya, katanya dalilut, ya, kalah dalil ngajak gelut, ya. Maka dengan murka jamaah yang dirahmati Allah, ya, apa perkataan Fir'aun? La in ittakhadta ilahan ghairi, seandainya engkau mengambil ilah sesembahan selain aku, la aj'alannaka minal masjunin, maka aku benar-benar akan menjadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara. Saya akan penjarakan kamu, ya, jika kamu tidak mau menyembah saya, menjadikan saya sebagai sesembahan. Maka jamaah dirahmati Allah, sampai di sini ancaman Fir'aun ini akan menuntaskan perdebatan ketika itu. Nabi Musa akan diseret ke penjara, akan tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak putus asa dan beliau tidak kehabisan akal.
beliau manfaatkan sifat Fir'aun yang selalu berusaha menjaga harga diri dan wibawanya di hadapan rakyat dan di hadapan para pembesar-pembesar Mesir saat itu. Maka Nabi Musa pun melakukan penawaran kepada Fir'aun dengan harapan dia akan berubah pikiran. Nabi Musa berkata, awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Bagaimana kata Nabi Musa alaihissalam kalau saya datangkan kepada engkau suatu bukti yang sangat jelas, suatu bukti yang sangat kuat. Ya, Fir'aun kemudian di sini terpancing. Ya, dia ingin memancing Nabi Musa tidak terpancing. Giliran dipancing oleh Nabi Musa, dia sendiri terpancing. Berbeda antara orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah dengan orang yang sombong dan angkuh menolak ajaran daripada Allah. Maka terpancing oleh rasa ingin tahunya, Fir'aun kemudian mengatakan, fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Ayo datangkan, kata Fir'aun, jika engkau memang termasuk orang yang jujur. Maka kemudian kita ketahui bersama jamaah dirahmati Allah, fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Maka kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat beliau yang berubah menjadi ular yang betul-betul ular. Ya, berbeda dengan sihir. Sihir itu jamaah dirahmati Allah pada hakikatnya tidak pernah bisa merubah wujud dari suatu benda. Dia hanya bisa merubahnya di mata kita, di pandangan kita. Wujud asalnya tidak bisa. Itu sihir. Apa yang disebut dengan ilusi ya kalau di dalam bahasa kita. Ilusi hanya di mata saja. Wujud asalnya ya itu saja. Akan tetapi berbeda dengan yang dilemparkan oleh Nabi Musa ketika tongkat beliau betul-betul berubah menjadi ular, tidak hanya di mata mereka tapi wujud asalnya berubah. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangan beliau dari dalam baju beliau dan tiba-tiba tangan tersebut berubah menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Kedua mukjizat yang Allah berikan kepada beliau ini membuat seluruh hadirin yang hadir mereka betul-betul terkejut. Ya. Padahal mereka selama ini sudah mengenal berbagai macam jenis sihir, bahkan saat itu yang paling tren di zamannya Nabi Musa adalah sihir. Ya, orang sangat menggemari sihir. Mereka selama itu sudah melihat berbagai macam bentuk sihir. Tapi ini sama sekali belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sehingga membuat mereka seluruhnya kagum dan takjub. Dan mereka tahu bahwa tidak ada sihir yang pernah mereka lihat yang mencapai pada level yang ada di hadapan mereka sekarang, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi jamaah, Fir'aun tidak kehilangan akal untuk tetap berkelit. Dia pun berkata kepada para hadirin saat itu, inna hadza la sahirun alim. Ya, sungguhnya kata Fir'aun, ini tukang sihir yang paling besar. Ya. Dia tetap berusaha seakan-akan mengatakan kepada kaumnya, ini bukan apa-apa, kata Fir'aun. Ya, dia ini hanyalah seorang penyihir yang hebat. Akan tetapi tetap sama seperti penyihir-penyihir yang lain, tetap dia seorang penyihir. Ya, yang sering kalian lihat selama ini. Ya, dia tidak berbeda, cuma mungkin tingkatannya lebih tinggi saja. Maka tidak cukup sampai di situ. Fir'aun juga dengan kecerdasan yang dia punyai, dia memprovokasi orang-orang yang hadir, ya, orang Qibti, di penduduk asli Mesir. Dia katakan, yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Dia ingin mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian bisihrihi, dengan sihirnya. Famadza ta'murun? Maka apa saran kalian? Ya, Fir'aun di sini bertanya kepada mereka. Maka kemudian para pemuka suku-suku Qibti mereka mengatakan, arjih wa akhah, beri penangguhan. Jangan ditahan, jangan dipenjara, berikan mereka dia dan saudaranya Harun waktu, arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin. Dan kumpulkan mereka berdua dengan seluruh penyihir yang ada, ya, untuk berduel, ya'tuka bikulli saharin alim. Datangkan seluruh tukang sihir yang paling hebat. Ya. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya para pemuka suku Qibti saat itu minta agar eksekusi langsung tangkap Nabi Musa dengan Harun, selesai. Itu jauh lebih mudah bagi Fir'aun untuk menghadapinya. Akan tetapi Allah takdirkan ternyata yang mereka minta bukan ditangkap, tapi minta duel di hadapan seluruh rakyat Mesir yang ada pada saat itu. Maka Fir'aun tidak punya pilihan lain sekarang. Dia tidak bisa lagi menangkap. Ya. Maka akhirnya Fir'aun memberi kesempatan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menentukan waktu dan tempatnya. Dan Nabi Musa mengatakan dengan tegas, mau'idukum yaumuz zinah. Ya. Ada suatu hari raya bagi yang dimiliki masyarakat Mesir pada saat itu. Maka Nabi Musa mengatakan waktunya adalah pada hari raya tersebut, yaumuz zinah wa ayyuhsyaran nasu duha, dan waktunya adalah di waktu duha. Maka jemaah dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi hari ini karena waktunya sudah habis, ya. Dan di antara faedah-faedah yang bisa
kita dapat daripada kisah Nabi Musa alaihissalam adalah bagaimana ya pentingnya doa pertama sekali. Bagaimana Nabi Musa seberat apapun kondisi beliau ya, harus pergi menghadapi daerah yang sebelumnya beliau perlu catatan, beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan, dan Allah kabulkan doa beliau. Allah berikan kemudahan bagi beliau. Padahal yang dihadapi ini orang yang luar biasa. Maka berikutnya juga jamaah dirahmati Allah, agar pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan di sini adalah hendaklah seseorang fokus dengan tujuannya. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan nasihat, ya, fokus sampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Karena walaupun kita dipancing sedemikian rupa, diprovokasi, karena memang itu tujuannya, agar kita terpancing dan tidak lagi menyampaikan. Bisa jadi orang di hadapan kita menolak, tapi dia sendiri ketika mendengar, dia dalam hatinya dia akan berpikir, dan mungkin setelah beberapa waktu dia sendiri akan menerima apa yang akan kita sampaikan. Ini jamaah dirahmati Allah, akan apa yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan subuh hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jika ada kesempatan di waktu yang lain, kita akan lanjutkan lagi. Kalau ada kebenaran maka itu hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan kalau ada kesalahan maka itu datangnya dari diri hamba yang fakir, yang penuh dengan dosa ini. Mohon untuk dibukakan selebar-lebarnya pintu maaf dan khilaf, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.